Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang analisa sukrosa metode Munson-Walker. Prinsip metode Munson-Walker. Di sini nanti kita akan menghitung jumlah kuprooksida yang tereduksi oleh gula reduksi. Kuprooksida yang terbentuk nanti bisa ditimbang atau dilarutkan kembali dengan asam nitrat. Setelah itu dititrasi dengan larutan tiosulfat. Untuk yang ditimbang bisa kita sebut dengan metode Munson-Walker gravimetri. Untuk yang dititrasi kembali kita sebut dengan metode Munson-Walker volumetri, di mana nanti untuk 1 ml tio yang kita buat dari 39 gram per liternya atau 0,1 N itu ekuivalen dengan 11,259 mg kuprooksida. Jadi nanti jumlah kuprooksida yang terbentuk karena reaksi antara gula reduksi dengan kupri itu ekuivalen dengan jumlah gula reduksi yang bisa ditentukan dengan menggunakan tabel Hammond. Pada kesempatan kali ini sampel yang kita pakai adalah sukrosa, di mana kita ketahui bersama bahwa sukrosa bukan gula reduksi. Sukrosa adalah senyawa oligosakarida yang terbentuk dari proses kondensasi antara 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Sehingga perlu kita hidrolisis terlebih dahulu agar menghasilkan gula reduksi. Regen yang kita pakai adalah regen Fehling, di mana regen Fehling ini terbuat dari kupri sulfat dan potasium sodium tartrat dalam suasana basah. Dalam regen Fehling, reaksi yang terjadi adalah seperti ini, di mana kupri sulfat akan bereaksi dengan basa, dia menghasilkan CuOH2. Kemudian CuOH2 ini terdisosiasi menghasilkan CuO dan H air, yang pada akhirnya kalium sodium tartrat itu akan menstabilkan Cu sehingga terbentuk senyawa ini. Nah, nanti pada saat reduksi CuOH2 yang terbentuk dari reaksi di dalam Fehling tadi akan direduksi oleh gula sehingga menghasilkan kupro, di mana ini kupro atau endapan merah bata ini akan kita hitung. Langkah kerjanya, langkah pertama adalah preparasi sampel. Sampel yang kita pakai sukrosa kita timbang sebanyak 5 gram, kemudian masukkan dalam Erlenmeyer 500 ml. Perlu kita giling agar ukurannya lebih kecil dan menghasilkan luas permukaan kontak yang besar ya. Setelah itu kita hidrolisis. Tujuan hidrolisis adalah menghasilkan gula reduksi atau monosakarida. Seperti ini reaksinya, sukrosa bereaksi dengan asam atau air, kemudian dia akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Caranya adalah dengan menambahkan 200 ml larutan HCl 3% dan kita didihkan selama 3 jam. Prosesnya seperti ini, di mana Erlenmeyer ini berisi sampel yaitu sukrosa dan HCl yang kita panaskan selama 3 jam. Kita perlu memasang pendingin tegak agar larutan yang ada di dalam Erlenmeyer ini bisa mengembun kembali. Di sini pendingin atau air yang kita masukkan dari bawah dan keluarnya dari atas. Pada tahapan ini dihasilkan gula reduksi atau monosakarida. Langkah selanjutnya adalah penetralan. Tujuan penetralan itu untuk menghilangkan HCl atau untuk menetralkan sisa HCl yang tadi digunakan untuk hidrolisis. Karena jika HCl masih ada, maka dia akan mengganggu proses redox nanti antara Fehling dengan sampel. Caranya adalah dengan menambahkan NaOH 10%. Sedikit demi sedikit, kemudian kita cek larutan dengan indikator pH. Setelah itu redox. Tujuan redox adalah menghasilkan endapan merah bata.
Nah, endapan merah bata ini yang akan kita hitung nanti. Di sini reaksi yang terjadi adalah monosakarida atau gula reduksi. Dalam hal ini adalah glukosa dan fruktosa bereaksi dengan Fehling menghasilkan gula yang teroksidasi dan endapan merah bata. Caranya, masukkan larutan yang sudah netral tadi ke dalam labu takar, kemudian diencerkan. Kenapa harus diencerkan? Karena larutan ini masih pekat. Kemudian kita saring. Kita cukup mengambil 10 ml saja dari larutan yang sudah kita encerkan tadi ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan 25 ml regen Fehling dan 15 ml Aquades dan 3 batu didih. Panaskan kembali dengan regen Fehling tadi. Usahakan dalam waktu 3 menit sudah mendidih dan tunggu selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita dinginkan segera dengan air es. Seperti ini reaksi proses yang terjadi. Kita perlu memasang pendingin juga agar uap yang terbentuk mengembun kembali. Nah, ini sudah terbentuk endapan merah bata. Endapan merah bata inilah yang akan kita hitung. Berbeda dengan loose scroll. Untuk loose scroll itu yang kita hitung adalah sisa ya, yang masih biru ini atau kuprinya. Untuk yang Munson Walker yang kita hitung adalah endapannya. Setelah itu disaring. Endapan kupro oksida yang diperoleh dari tahap redox tadi kita lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring yang telah ditimbang terlebih dahulu. Penyaringan dapat dipercepat dengan menggunakan pompa vakum atau dalam carong krus seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita bisa memilih tahap gravimetri atau volumetri. Untuk gravimetri, endapan yang kita peroleh kita oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian timbang hingga bobot endapan konstan. Jadi timbang kita oven 1 jam, masukkan ke eksikator selama 10 menit, kemudian timbang. Kemudian kita panaskan lagi sampai bobotnya konstan. Setelah mendapatkan bobot CO2O yang konstan, barulah kita hitung menggunakan rumus perhitungan yang nanti di akhir akan saya jelaskan. Seperti ini ya. Jadi kita hanya tinggal mengoven, masukkan eksikator, timbang, oven lagi, masukkan eksikator, timbang, sehingga mendapatkan bobot yang konstan. Untuk yang volumetri, endapan CO2O yang sudah kita dapatkan tadi kita larutkan kembali dengan asam nitrat. Tujuan pelarutan untuk menghasilkan I2 yang selanjutnya nanti I2 ini yang akan kita titrasi dengan TiO dengan metode iodometri. Seperti ini reaksi pelarutannya. Kita larutkan dengan asam nitrat perbandingan 1:1, kemudian kita tambahkan HBr yang berlebih. Tujuan penambahan HBr itu untuk menghambat I2 yang menguap, menghilangnya I2. Seperti ini reaksinya, CO2O tambah asam nitrat, dia akan larut sempurna karena semua garam nitrat akan larut. Kemudian ditambahkan Ki sehingga dihasilkan CuI2 dan CuI2 ini akan terdisosiasi menghasilkan CuI dan I2. Pada tahap ini kita perlu menambahkan HBr yang berlebih sehingga menghambat I2 menguap. Selanjutnya larutan didinginkan, tambahkan 10 ml sodium asetat dan ini yang Ki tadi ya. Untuk penambahan Ki bisa diteteskan sedikit dengan melewati buret atau bisa langsung. Kemudian titrasi, kita titrasinya menggunakan tiosulfat 0,1 N atau 39 gram dalam 1 liternya. Titrasi seperti biasa ya, dari coklat berubah menjadi kuning. Kemudian nanti setelah kuning kita tambahkan amilum 1% dan titrasi dilanjutkan. Ketika mendekati TAT bisa kita tambahkan 2 gram KCNS. Aduk hingga larut sempurna. Lanjutkan titrasi hingga larutan berubah menjadi putih gading. Seperti ini reaksi titrasinya, putih gading seperti ini. Kemudian untuk perhitungan jumlah sukrosa, kita juga melakukan titrasi blanko ya. Untuk blanko itu pada tahap redox tidak perlu kita tambahkan sampel, tapi kita hanya
tambahkan air 10 ml, Aquades 10 ml. Kemudian langkah selanjutnya sama. Di sini 1 ml TiO setara dengan 11,259 mg Cu2O. Kemudian nanti dari 11,259 mg ini nanti kita lihat pada tabel Hammond Cu2O nya ada berapa gram. Nah, itu setara dengan jumlah gula reduksinya. Atau nanti setelah ketemu barulah kita hitung miligram gula reduksi pada tabel Hammond dibagi sampelnya kali 100%. Kalau untuk penimbangan untuk gravimetri itu sama. Jadi berapa gram Cu2O yang kita dapatkan, kemudian kita lihat pada tabel Hammond untuk Cu2O berapa gram itu berapa miligram gula reduksinya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan perhitungan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.